Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sari Devi. Saya dari kelas 10 fase E5. Di video kali ini saya akan membawa materi dari pelajaran informatika yang bisa dikenal dengan TIK yang dibimbing oleh Pak Susandi Eskom. Di materi video kali ini saya akan membawakan materi bab 5, yaitu jaringan komputer dan internet. Daripada penasaran, yuk simak videonya. Oke, di bab pertama kita kali ini ada jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Yang pertama yaitu jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP, yaitu IP address. Apa sih arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Berikut yang kedua ada internet. Awal tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas, Wide Area Network. Berikutnya ada konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel. Internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, yaitu wireless connection. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Yang pertama, konektivitas internet pada jaringan berkabel, yaitu ada dial-up PSTN, yaitu Public Switched Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Berikutnya ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Lalu yang terakhir ada LAN, Local Area Network. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN, yaitu LAN card dan kabel koaksial UTP. Kedua, yaitu konektivitas internet pada jaringan nirkabel, yaitu ada GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS, General Packet Radio Service, menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Berikutnya ada Wi-Fi, merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Lalu yang terakhir ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi.
Lalu, di materi berikutnya ada komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Yang pertama ada jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS, Base Transceiver Station, melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA, Code Division Multiple Access, atau GSM, Global System for Mobile. Kemudian, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. GPRS, General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 hingga 171 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. EDGE, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 hingga 384 kbps. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol Transfer Data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps hingga 2 mbps. 3.5G generasi berikutnya ialah HSPA, High Speed Packet Access, yang dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kbps hingga 10 mbps. Adapun HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Yang berikutnya ada 4G, LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Kedua, komunikasi data dengan ponsel merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Materi ketiga kita yaitu proteksi data saat berinternet. Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi? Ini artinya setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kalian membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Apakah kalian tahu bahwa data yang kalian masukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Apakah kalian tahu perbedaan HTTP dan HTTPS? Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien, komputer pengguna, dan server komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Jadi, kesimpulan untuk materi kali ini, jaringan komputer itu merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satunya, sisi baiknya adalah adanya pengefisiensian pengguna, resource, dana, dan percepatan waktu dalam pengaksesnya. Akan tetapi juga ada dampak negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian data oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi.
Kedua side effect itu kembali kepada penggunanya, bagaimana bisa memposisikan diri dalam melakukannya dan jelas dapat dipertanggungjawabkan. Dan dengan hadirnya internet ke dalam kehidupan masa kini juga membuat siapapun bisa mengaksesnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Karena teknologi informasi pun di masa kini pun ikut berkembang. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam bicara saya. Semoga di video kali ini dapat membantu dan bermanfaat juga bagi yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.